Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan salah satu seorang siswa yang bersekolah di sekolah reguler mengenai pengalamannya memiliki teman sekelas yang berkebutuhan khusus. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana interaksi sosial yang terjalin di lingkungan sekolah, bagaimana proses pembelajaran berlangsung, serta bagaimana dukungan yang diberikan oleh sekolah, guru, teman sebaya, dan keluarga terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sebelum membahas hasil wawancara, kami akan menjelaskan terlebih dahulu secara singkat mengenai pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk memperoleh hak belajar yang sama di sekolah reguler. Melalui pendidikan inklusif, setiap peserta didik diharapkan dapat berkembang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhannya tanpa adanya diskriminasi ataupun perlakuan yang berbeda. Dalam pendidikan inklusif, keberagaman bukan dianggap sebagai hambatan, melainkan sebagai bagian dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, seluruh warga di sekolah, mulai dari kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, hingga orang tua, memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, serta menghargai setiap perbedaan yang ada. Berdasarkan hasil wawancara, narasumber menjelaskan bahwa peserta didik yang menjadi fokus pembahasan merupakan siswa pindahan yang mulai bersekolah di sekolah tersebut sejak kelas 8. Saat ini usianya diperkirakan sekitar 15 hingga 16 tahun. Sebelum berpindah sekolah, peserta didik juga menempuh pendidikan di sekolah reguler. Meskipun riwayat pendidikannya tidak diketahui secara rinci, menurut informasi yang diperoleh dari narasumber, peserta didik memiliki kebutuhan khusus berupa Down syndrome dan autisme. Narasumber juga menjelaskan bahwa sebelum pindah ke sekolah sekarang, peserta didik pernah bersekolah di sekolah reguler lainnya. Namun, peserta didik dipindahkan karena sering menunjukkan perilaku agresif yang cukup sulit ditangani. Mengenai alasan orang tua memilih sekolah reguler, narasumber mengaku tidak mengetahui secara pasti. Akan tetapi, ia berpendapat bahwa kemungkinan besar orang tua merasa anaknya mampu mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya, sehingga tetap diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah reguler. Selain itu, pihak sekolah juga telah mengetahui kondisi peserta didik sejak awal. Guru dan pihak sekolah memahami bahwa peserta didik memiliki kebutuhan khusus, sehingga mereka berusaha memberikan perhatian selama proses pembelajaran berlangsung. Meskipun demikian, berdasarkan hasil wawancara, sekolah belum memberikan penyesuaian pembelajaran maupun pendampingan khusus. Peserta didik tetap mengikuti seluruh kegiatan belajar bersama teman-teman sekelas dengan materi dan tugas yang sama seperti siswa lainnya. Jika dikaitkan dengan konsep pendidikan inklusif, kondisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah telah memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didik berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan bersama teman-teman sebayanya. Hal ini sesuai dengan tujuan utama pendidikan inklusif, yaitu memberikan akses pendidikan tanpa membedakan kondisi fisik, intelektual, maupun kemampuan setiap peserta didik. Namun demikian, pendidikan inklusif tidak hanya berarti menempatkan peserta didik berkebutuhan khusus di kelas reguler. Pendidikan inklusif juga menekankan pentingnya penerimaan dari seluruh lingkungan sekolah, agar peserta didik dapat berkembang secara optimal. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif tidak hanya diukur dari kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga dari bagaimana mereka diterima, dihargai, dan memperoleh kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam seluruh kegiatan sekolah. Melalui hasil wawancara ini, kami ingin melihat bagaimana kondisi tersebut diterapkan di sekolah, khususnya dalam kehidupan sehari-hari peserta didik berkebutuhan khusus. Mulai dari interaksi dengan teman sebaya, hubungan dengan guru, proses pembelajaran, hingga dukungan yang diberikan oleh lingkungan sekolah dan keluarga.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hasil wawancara terkait interaksi sosial peserta didik berkebutuhan khusus dengan teman-teman sekelasnya, serta perilaku agresif yang masih menjadi tantangan dalam proses pembelajaran. Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik mampu menjalin hubungan sosial yang cukup baik dengan teman-teman di kelasnya. Dalam kehidupan sehari-hari, ia tetap mengikuti berbagai aktivitas bersama teman-temannya, seperti bermain, mengobrol, berkumpul saat jam istirahat, maupun mengikuti kegiatan sekolah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik tidak dikucilkan dan tetap dianggap sebagai bagian dari kelompok pertemanan di kelas. Hubungan peserta didik dengan guru juga berjalan dengan baik. Guru memahami kondisi peserta didik sehingga selalu memberikan perhatian ketika proses pembelajaran berlangsung. Meskipun belum tersedia guru pendamping khusus, para guru tetap berusaha membantu peserta didik agar dapat mengikuti kegiatan belajar bersama teman-temannya. Menariknya, narasumber menyampaikan bahwa selama menjadi teman sekelas, peserta didik tidak pernah mengalami penolakan, ejekan, maupun perundungan. Teman-teman justru memperlakukannya sama seperti siswa lainnya. Mereka tetap mengajak berbicara, bermain, dan bekerja sama dalam berbagai kegiatan sekolah. Baik ketika peserta didik mengalami perilaku agresif, beberapa teman tidak meninggalkannya, melainkan membantu guru untuk menenangkan situasi. Hasil wawancara ini menunjukkan bahwa lingkungan sosial di kelas sudah cukup mendukung terlaksananya pendidikan inklusif. Kondisi tersebut juga sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa interaksi sosial yang baik di sekolah inklusif ditandai dengan tidak adanya diskriminasi, penolakan, maupun perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik berkebutuhan khusus. Sebaliknya, siswa reguler menerima mereka sebagai teman, membantu ketika mengalami kesulitan, serta mengajak mereka terlibat dalam berbagai aktivitas sekolah. Interaksi sosial seperti ini memiliki peranan yang sangat penting bagi perkembangan peserta didik berkebutuhan khusus. Melalui hubungan yang positif dengan teman sebaya, peserta didik belajar berkomunikasi, bekerja sama, memahami aturan sosial, serta mengembangkan rasa percaya diri. Lingkungan yang menerima keberadaan mereka juga membuat peserta didik merasa lebih nyaman berada di sekolah, sehingga mampu mengikuti proses pembelajaran dengan lebih baik. Apabila dikaitkan dengan teori belajar sosial dari Albert Bandura, perilaku teman-teman sekelas yang menerima, membantu dan menghargai peserta didik berkebutuhan khusus menjadi contoh atau model perilaku positif yang dapat diamati dan dipelajari oleh peserta didik. Dengan melihat bagaimana orang lain berinteraksi secara baik, peserta didik akan lebih mudah menyesuaikan perilakunya dalam kehidupan sosial. Selain itu, teori Zone of Proximal Development atau ZPD dari Lev Vygotsky juga dapat menjelaskan kondisi tersebut. Ketika teman-teman membantu menjelaskan materi pelajaran, mengingatkan tugas, atau mendampingi saat belajar, mereka sebenarnya telah memberikan scaffolding atau bantuan sementara yang memungkinkan peserta didik berkebutuhan khusus mencapai kemampuan yang sebelumnya belum mampu dilakukan secara mandiri. Dukungan sederhana dari teman sebaya ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan kemampuan akademik maupun sosial peserta didik. Walaupun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa masih dapat tantangan yang cukup besar, yaitu munculnya perilaku agresif pada peserta didik. Menurut narasumber, perilaku tersebut muncul secara tiba-tiba dan tidak memiliki tanda-tanda ataupun pemicu yang jelas. Sebelum perilaku agresif muncul, peserta didik dapat berperilaku seperti biasa sehingga sulit diprediksi oleh guru maupun teman-temannya. Perilaku agresif yang sering muncul berupa berteriak, melukai dirinya sendiri, bahkan melukai teman maupun guru yang berada di sekitarnya. Narasumber juga menjelaskan bahwa ketika perilaku tersebut muncul, peserta didik tidak dapat membedakan usia ataupun siapa yang berada di dekatnya. Perilaku agresif tersebut diperkirakan terjadi sekitar 3 kali dalam 1 minggu. Selain itu, ketika menghadapi kesulitan atau merasa tidak nyaman, peserta didik biasanya mulai mengganggu teman yang berada di dekatnya saat proses pembelajaran berlangsung. Apabila teman yang diganggu memilih berpindah tempat duduk atau menjauh karena merasa terganggu, peserta didik dapat menjadi marah hingga mengamuk. Kondisi inilah yang sering menjadi awal munculnya perilaku agresif di dalam kelas. Saat perilaku agresif terjadi, sebagian besar teman memang merasa takut karena khawatir akan keselamatan dirinya. Namun di sisi lain terdapat beberapa teman yang tetap berusaha membantu guru menenangkan peserta didik. Hal ini menunjukkan adanya rasa empati dan kepedulian yang tinggi dari teman-teman sekelas terhadap peserta didik berkebutuhan khusus.
Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat disimpulkan bahwa peserta didik masih memiliki tantangan berupa perilaku agresif yang muncul secara tiba-tiba. Meskipun hubungan sosial yang terjalin dengan guru dan teman-teman tetap berlangsung dengan baik, lingkungan sekolah yang menerima keberadaan peserta didik menjadi modal yang sangat penting dalam mendukung keberhasilan peserta pendidikan inklusif. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kemampuan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran, bentuk dukungan yang diberikan oleh sekolah, serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan hasil wawancara, peserta didik dinilai mampu mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas bersama teman-temannya. Ia tetap hadir di kelas mengikuti penjelasan guru, serta berusaha menyelesaikan tugas yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa peserta didik memiliki potensi untuk belajar apabila diberikan kesempatan yang sama seperti siswa lainnya. Menurut narasumber, mata pelajaran yang paling dikuasai oleh peserta didik adalah matematika. Dalam mata pelajaran tersebut, peserta didik mampu memahami materi dengan cukup baik dibandingkan mata pelajaran lainnya. Sementara itu, pada beberapa mata pelajaran lain, peserta didik masih mengalami kesulitan dalam memahami materi maupun menyelesaikan. Meskipun demikian, peserta didik tidak menyerah dan tetap berusaha mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh guru walaupun hasilnya masih sering mengalami kesalahan. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa sekolah belum memberikan penyesuaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Seluruh materi, tugas maupun bentuk penilaian masih disamakan dengan siswa reguler lainnya. Selain itu, sekolah juga belum memiliki guru pendamping khusus yang secara khusus mendampingi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Oleh karena itu, seluruh tanggung jawab dalam mendampingi peserta didik masih dilakukan oleh guru mata pelajaran dan wali kelas. Jika ditinjau dari konsep pendidikan inklusif, kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan yang masih perlu dikembangkan. Pendidikan inklusif tidak hanya memberikan kesempatan belajar yang sama, tetapi juga menyesuaikan strategi pembelajaran sesuai dengan kemampuan dan karakteristik setiap peserta didik. Penyesuaian tersebut bukan berarti memberikan perlakuan istimewa, melainkan memberikan kesempatan yang adil agar setiap peserta didik dapat mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan potensinya masing-masing. Walaupun belum dapat penyesuaian pembelajaran secara khusus, guru tetap berusaha memberikan perhatian kepada peserta didik dalam proses pembelajaran berlangsung. Guru memberikan arahan, membimbing ketika peserta didik mengalami kesulitan, serta berusaha menjaga suasana kelas agar tetap kondusif. Tentang tantangan terbesar yang dihadapi sekolah adalah munculnya perilaku agresif peserta didik yang tidak dapat diprediksi. Berdasarkan hasil wawancara, perilaku agresif tersebut dapat muncul kapan saja, baik saat pembelajaran berlangsung maupun di luar jam pelajaran. Karena tidak ada tanda-tanda khusus sebelum perilaku tersebut muncul, guru harus selalu siap menghadapi berbagai kemungkinan yang terjadi. Ketika perilaku agresif muncul, guru tidak menggunakan hukuman fisik ataupun tindakan yang dapat memperburuk kondisi peserta didik. Sebaliknya, guru berusaha menenangkan peserta didik dengan berbicara menggunakan nada yang lembut, memberikan pengertian bahwa tindakan tersebut tidak boleh dilakukan, serta mengajak peserta didik untuk kembali mengendalikan emosinya. Pendekatan yang dilakukan guru menunjukkan bahwa penanganan lebih mengutamakan komunikasi, kesabaran, dan pendekatan emosional dibandingkan hukuman. Apabila peserta didik sudah mulai tenang, pihak sekolah biasanya segera menghubungi keluarganya, khususnya om peserta didik agar datang ke sekolah dan mampu membantu proses penanganan. Berdasarkan hasil wawancara, kerjasama yang selama ini terjalin lebih banyak dilakukan antara guru dan keluarga. Narasumber sendiri kurang mengetahui apabila terdapat keterlibatan konselor atau tenaga profesional lainnya dalam proses penanganan tersebut. Di sisi lain, keluarga menunjukkan sikap yang cukup kooperatif terhadap sekolah. Orang tua maupun keluarga memahami kondisi peserta didik dan bersedia datang ke sekolah apabila diperlukan. Bahkan apabila terdapat teman atau guru yang terluka akibat perilaku agresif peserta didik, pihak keluarga juga bersedia bertanggung jawab atas kejadian tersebut. Sikap kooperatif ini menjadi salah satu bentuk dukungan yang sangat penting dalam pelaksanaan pendidikan inklusif. Berdasarkan teori behaviorisme, strategi yang dilakukan guru melalui pendekatan yang tenang, pemberian arahan, serta penguatan positif merupakan salah satu cara untuk membantu membentuk perilaku pendidik peserta didik secara bertahap. Meskipun guru yang tidak bersifat menghukum juga dapat membantu mengurangi munculnya perilaku yang tidak diarahkan dan memberikan rasa aman bagi peserta didik. Saya akan menyampaikan hasil analisis, refleksi, dan kesimpulan mengenai peran penting keluarga dalam mendukung anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Berdasarkan hasil wawancara, keluarga terbukti memiliki peran yang sangat krusial
Pihak orang tua dan keluarga selalu menunjukkan sikap yang baik serta sangat kooperatif dengan sekolah. Bahkan ketika sekolah melaporkan adanya perilaku agresif dari peserta didik, keluarga dengan sigap hadir untuk membantu guru menenangkan situasi. Keputusan orang tua untuk menyekolahkan anak di sekolah reguler didasari oleh harapan besar agar anak mereka memperoleh kesempatan, hak, serta ruang sosialisasi yang sama guna mengembangkan potensi akademiknya secara optimal tanpa harus merasa dibatasi oleh lingkungannya. Jika kita tinjau dari sudut pandang psikologi pendidikan, kenyamanan anak di sekolah sangat dipengaruhi oleh penerimaan lingkungan sekitar. Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, dukungan dan penerimaan yang tulus dari guru, teman, serta keluarga berhasil memenuhi kebutuhan dasar anak akan rasa aman, rasa memiliki, dan harga diri. Hal inilah yang membuat anak merasa nyaman dan siap mengikuti proses pembelajaran. Selain itu, jika dikaitkan dengan teori perkembangan psikososial Erik Erikson, masa remaja adalah fase krusial yang membentukkan identitas diri. Dukungan lingkungan dan interaksi sosial yang sehat dengan teman sebaya akan membangun rasa percaya diri yang kuat pada anak, serta menghindarkannya dari risiko rendah diri akibat penolakan atau diskriminasi. Fakta menarik di lapangan menunjukkan bahwa teman-teman sekelas memberikan dukungan inklusif yang sangat luar biasa. Mereka tetap menunjukkan empati dan kepedulian yang tinggi bahkan di saat perilaku agresif anak muncul. Memang tidak bisa dimungkiri, sekolah yang menjadi lokasi wawancara saat ini masih menghadapi tantangan, seperti belum adanya guru pendamping khusus dan penyesuaian pembelajaran yang belum maksimal. Namun, pihak sekolah dan guru terus berkomitmen memberikan hak belajar yang setara melalui pendekatan yang humanis. Dari sinilah kita menyadari bahwa pendidikan inklusif sejati bukan hanya tentang menempatkan anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler, melainkan tentang bagaimana seluruh warga sekolah saling menghargai, menerima perbedaan, dan bergotong royong. Sebagai kesimpulan, subjek wawancara terbukti mampu mengikuti pembelajaran dan menjalin hubungan sosial dengan baik berkat sinergi yang solid antara sekolah, keluarga, dan teman sebaya. Meskipun tantangan perilaku agresif sesekali masih terjadi. Oleh karena itu, kami sangat berharap setiap sekolah dapat terus meningkatkan kualitas pendidikan inklusif mereka, mulai dari penyediaan guru pendamping khusus, peningkatan kompetensi guru, hingga edukasi keberagaman bagi semua warga sekolah agar tercipta lingkungan belajar yang aman dan nyaman. Sekian pemaparan hasil wawancara dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga pembahasan ini dapat memperluas wawasan kita semua mengenai pentingnya ekosistem pendidikan yang inklusif.